Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan mengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan atas konflik. Ada dua pandangan, yaitu pandangan tradisional dan pandangan interaksionis. Pandangan tradisional berpandangan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Sedangkan pandangan interaksionis adalah pandangan yang mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa sebuah kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perubahan dan inovasi. Ada dua, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Selanjutnya adalah tipe konflik. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah konflik tugas, yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses, yaitu mengenai proses bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Selanjutnya adalah lokus konflik. Ada tiga, yang pertama diadik, yaitu konflik yang terjadi di antara dua orang. Yang kedua intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam kelompok. Yang ketiga antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi di antara dua kelompok yang berbeda. Selanjutnya adalah proses konflik, yaitu sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu potensi pertentang atau ketidakselarasan, kognisi dan personalisasi, maksud dan perilaku dan akibat. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama konflik adalah penampilan kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kondisi-kondisi tersebut tidak mesti mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satu darinya diperlukan jika konflik hendak muncul. Ada tiga, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Selanjutnya tahap 2, yaitu kesadaran dan personalisasi. Pada tahap ini, permasalahan konflik itu cenderung didefinisikan, di mana pihak-pihak memutuskan mengenai apakah konflik dan emosi memegang peranan yang besar dalam membentuk persepsi. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu niat. Niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Niat memengaruhi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku terbuka mereka. Ada 5 maksud penanganan konflik. Yang pertama adalah bersaing, yaitu ketika seseorang berusaha memperjuangkan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan dampaknya atas pihak lain yang berkonflik. Yang kedua adalah kolaborasi, yaitu ketika pihak yang berkonflik berkeinginan untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan kedua belah pihak dan mengupayakan hasil yang sama-sama menguntungkan. Yang ketiga menghindar, yaitu hasrat untuk menarik diri untuk menekan sebuah konflik. Yang keempat adalah mengakomodasi,
yaitu ketersediaan salah satu pihak yang berkonflik untuk menempatkan kepentingan lawannya di atas kepentingannya sendiri. Yang kelima adalah berkompromi, yaitu suatu situasi di mana masing-masing pihak yang berkonflik bersedia mengalah satu sama lain. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu perilaku. Tahap perilaku ini meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan upaya mereka sendiri sebagai akibat dari salah perhitungan atau tindakan yang tidak bijaksana. Perilaku yang tampak itu terkadang menyimpang dari maksud semula. Yang terakhir adalah tahap kelima, yaitu hasil. Yang pertama adalah hasil yang fungsional. Konflik itu bersifat konstruktif atau membangun ketika hal itu memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong minat dan keingintahuan di antara anggota kelompok, menyediakan media atau sarana untuk mengungkapkan masalah, dan menurunkan ketegangan serta mendorong evaluasi diri dan perubahan. Yang kedua adalah hasil yang disfungsional, yaitu pertengkaran yang tak terkendali menumbuhkan rasa tidak senang yang menyebabkan ikatan bersama renggang dan pada akhirnya menuntut pada kehancuran kelompok. Yang terakhir adalah mengelola konflik fungsional. Cara organisasi itu adalah dengan memberikan penghargaan kepada orang yang berbeda pendapat dan menghukum mereka yang suka menghindari konflik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi sendiri itu diartikan sebagai proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Selanjutnya adalah strategi perundingan. Yang pertama adalah perundingan distributif, yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber secara tetap dalam situasi kemenangan ataupun kekalahan. Yang kedua adalah perundingan integratif, yaitu negosiasi yang berupaya untuk mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya itu proses negosiasi. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Yang kedua mendefinisikan aturan-aturan dasar. Yang ketiga klarifikasi dan pembenaran. Yang keempat melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Yang kelima menutup dan implementasi. Selanjutnya perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama, sifat kepribadian negosiasi. Seseorang yang memiliki suasana hati yang positif memperoleh hasil yang lebih baik daripada mereka yang suasana hatinya biasa-biasa saja. Yang kedua, suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Para negosiator yang mengekspresikan emosi positif dan negatif dalam cara yang tidak diprediksi akan mengambil lebih banyak konsesi karena membuat pihak lainnya merasakan kurang memegang kendali. Yang ketiga adalah budaya dalam negosiasi. Orang-orang dalam budaya yang berbeda itu melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda pula. Yang keempat, perbedaan gender dalam negosiasi. Stereotip masyarakat itu mengatakan bahwa kaum perempuan itu lebih kooperatif dan menyenangkan dalam negosiasi daripada kaum laki-laki. Namun, laki-laki ditemukan mampu menegosiasikan hasil yang lebih baik daripada perempuan, meskipun perbedaannya relatif kecil. Slide terakhir adalah negosiasi dengan pihak ketiga.
Yang pertama, mediator, yaitu pihak ketiga yang bersikap netral yang memfasilitasi negosiasi solusi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, menyodorkan alternatif dan semacamnya. Yang kedua itu arbitrator, yaitu pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan. Yang terakhir adalah konsiliator, yaitu pihak ketiga yang dipercaya untuk membangun relasi komunikasi informal antara perunding dan lawannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.